Nah, ini kan pas waktu start awalnya, dan ini menjadi hal yang krusial. Tiga hal komponen utama. Yang pertama adalah populasi. Nah, yang kedua adalah tandan per pohon, dan yang ketiga adalah RBT atau rata berat tandan. Nah, saat ini ketika kita melihat proses ketiga hal ini, ketika populasi misalkan ya berkisar antara 132 sampai dengan 143 ya, seperti itu. Nah, ini kan pas waktu start awalnya, dan ini menjadi hal yang krusial. Nah, kemudian tandan per pohon ini erat kaitannya dengan asimilat nantinya, kan gitu. Atau dalam hal ini adalah artinya adanya cekaman. Nah, kemudian RBT ini pengaruhnya ada dua di sini. Pengaruhnya ada dua. Yang pertama mempengaruhi RBT adalah fruit set. Yang keduanya adalah fruit to bud, kan gitu. Kalau fruit set erat hubungannya dengan jumlah serangga penyerbu. Nah, serangga penyerbu ini erat kaitannya harus di atas 20.000 atau dengan ekivalen dengan lebih dari 3 bunga jantan antesis per hektar, seperti itu. Nah, sedangkan frutuban ini ada pengaruhnya ada 4. Yang pertama yang menjadi faktor utama ini di bunut adalah yang komponen namanya air. Yang kedua adalah asimilat. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan hara. Yang keempatnya adalah namanya panjang penyinaran. Nah, kalau yang air ini ekivalen dengan rata curah hujan minimal 4,3 mm per hari. Jadi kalau 4,3 dikalikan sekitar 30 hari berarti sekitar 139 mm per bulan. Nah, inilah menjadi faktor pembatas. Nah, asimilat ini erat hubungannya. Jadi yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit, asimilat yang dibutuhkan oleh satu pohon kelapa sawit itu adalah 519 kg per pohon per tahun untuk mendapatkan produktivitas di atas 24 ton. Nah, berarti kalau kita dapatkan itu berarti harus mendapatkan gini. Dari 519 ini terbagi dua. Untuk vegetatif adalah 46%, untuk generatif adalah 54%. Nah, komponen ini berarti kalau sekarang ini 54% kali 519 berapa? 280. Dari 280 kg. Nah, misalkan ini untuk generatifnya satu pohon. Nah, sekarang di sampean ada tahun tanam berapa? Yang paling muda? 2016. 2016. Kemarin ketersediaan bunga jantan tahun 2020 closing dapat berapa tandan per pohon? 14. Nah, sekarang yang gini, ini 14 tandan. Nah, kita ketahui tanaman kelapa sawit itu setiap 16 hari sekali dia keluarkan pelepah. Berarti jumlah pelepah rata-rata berarti kira-kira 2 lah, ya kan? Jadi kalau 24 pelepah dikurangi 14 ada berapa? 10 kan? 10. Nah, berat tandannya bunga jantan itu berapa? 4 kilo ada nggak? Ada lah. Kalau yang besar? Besar ada. Ya mungkin agak pas 4 kilo. Sekarang 4 kali 10 berapa? 40. Berarti 280 kurangi ini adalah berapa? 240. Nah, sekarang Pak, potensinya tempat Pak Medi harusnya satu pohon itu mampu menghasilkan 240 kalau ketersediaan asimilatnya ini cukup, yang sangat dipengaruhi oleh keempat hal ini. Nah, sekarang 240 kalikan 132 berapa? 3180. Nah, berarti tempatnya beliau yang tahun tanam 2003 itu potensinya adalah 31,680. Nah, sampai realisasi kemarin dapat berapa? Desember tahun tanam 2003.
2013. 2013. 2013. 2013 itu tonase 31 itu. 15 15 493. tahun 2013 masih gitu. 15 493. 493. Nah, sekarang ini komponennya tandan per pohonnya berapa? Tandan pohon 10,81. 10, BCR-nya 10, 42. Nah, sekarang kalikan ini. 112 64 kan gitu. Nah, coba bandingkan sama potensinya. Berapa persen? Cuma 50% kan? Nah, ini harus kita bongkar. Makanya hari ini kita coba membongkar itu karena pengaruh dari fruit set-nya atau pengaruh dari frutubansnya. Kalau pengaruh dari fruit set-nya, angka ini, angka minimal fruit set kalau kita mendapatkan angka asimilat yang tinggi ini berarti harus di atas 75%. Yang frutubannya harus di atas nilainya 60%. Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita kerjakan hari ini untuk setengah hari ini. Jadi teman-teman semua biar sama-sama kita mengingatkan kembali ke basic knowledge dasar tanaman kelapa sawit. Kan itu. Jadi kita tadi sudah menganalisis sederhana apa yang terjadi di tandem kita. Apa yang kita analisis? Jadi ada 4 komponen utama yang kita lakukan tadi dalam waktu 1,5 jam kita mencincang. Pertama adalah fruit set, yang kedua adalah frutuban, yang ketiga adalah brondolan per kilogram ataupun berat brondolan, yang keempat adalah brondolan tidak jadi. Nah, dapat disimpulkan Pak, sebenarnya kalau secara yang erat hubungannya dengan asimilat ataupun hara adalah yang namanya frutuban. Ini erat dengan pupuk, asimilat, tunas pelepah bapak ataupun apa kan gitu. Kemudian yang erat hubungannya sama serangga penyerbuk adalah namanya fruit set. Nah, seperti halnya tadi, frutuban ini parameternya dia dibilang bagus apabila angkanya lebih dari 60%. Kalau fruit set bagus itu angkanya harus di atas 75%. Nah, saat ini yang lebih banyak mendekati adalah frutubannya udah oke. Ini oke kan gitu Pak. Yang ini tidak, fruit setnya tidak oke. Ini tidak oke, apalagi tidak oke. Kenapa kok ini tidak bisa menunjukkan Pak? Kalau terlalu rendah, dia memang juga tidak akan mempengaruhi Pak. Karena ini hanya 26% Pak fruit setnya. Walaupun bobotnya adalah 12 kilo kan gitu. Nah, sekarang Bapak kan sekarang sudah tahu. Bapak sudah mengetahui. Sekarang ternyata PR kita yang Bapak lakukan memberi bahan organik semua tanah sangat besar manfaatnya. Kenapa? Karena ternyata nilai frutuban Bapak semua di atas 60%. Kalau ini saya anggap ini adalah abnormal karena memang secara struktur buah dia nyimpang dia. Kenapa nyimpang? Karena berat brondolannya dia di luar dari yang biasa. Harusnya beratnya itu antara 10 sampai dengan 12 gram per brondol. Nah, ini ternyata 212-20 berarti Bapak memang banyak sumber hara di sini masih banyak kan gitu. Nah, sekarang PR Bapak adalah meningkatkan fruit set. Nah, bagaimana meningkatkan fruit set? Nah, meningkatkan fruit set yang pertama adalah menjaga populasi Eladobius sehingga jumlahnya lebih dari 20.000. Nah, atau sama saja mempertahankan bunga jantan antesis itu ada minimal 3 Pak per hektar. Nah, sekarang banyak katanya yang punya, ya kita syukuri. Tetapi nanti di semester 2 ini harus terkontrol. Nah, saat ini cara meningkatkan fruit set dengan cara apa Pak? Kan gitu. Ini kan ada secara teknis, maksudnya kultur teknis dan secara penambahannya. Kan ini kalau kultur teknis pertama ini erat hubungannya adalah menjaga ekosistemnya. Kalau sudah menjaga ekosistemnya berarti hubungannya sama kelembaban. Karena apa? Eladobius itu paling suka di suhu antara 28 sampai 32 derajat. Sedangkan kalau sudah kondisi panas sekali di sini, itu suhunya pasti lebih dari 32. Kan gitu. Nah, saat ini bagaimana menjaganya? Pertama adalah cara menyemprot.
kan gitu. Ini hindari yang namanya blanket. Nah, yang kita semprot, yang kita izinkan mana? Kalau enggak anak kayunya banyak, kita nggak usah memblanket, tapi spot saja, cukup dengan piringan dan pasar pikul. Ini yang pertama. Yang kedua adalah menjaga jumlah pelepah, kan gitu. Ini adalah menjaga jumlah pelepah. Nah, yang parahnya apa Pak? Berarti suhunya kita harus pasang 28 sampai 32 tadi Pak. Kalau 28 sampai 32 ini, kalau dari risetnya jumlah pelepahnya itu antara 40 sampai dengan 56 seperti ini. Nah, jangan kurang, jangan lebih. Nah, inilah secara kultur teknis. Nah, gitu. Nah, hal lain apa yang bisa dilakukan secara peningkatan jumlah? Pertama adalah namanya assisted pollination. Nah, assisted pollination ini kelemahannya, kemampuan satu orang ini hanya 2 hektar Pak satu hari. Dan setiap hari harus melewati di areal yang sama. Otomatis cost per hektarnya pasti akan tinggi kan gitu. Nah, ini mudah sebenarnya, kumpulkan polen tinggal nyemprot-nyemprotkan, tapi tiap hari harus menjalani, harganya naik. Yang kedua Pak, namanya adalah hedge and carry. Ini berarti ditetaskan dan dibawa. Nah, ini kelemahan yang terjadi apa? Seringkali kita ngambil bunga jantan di area blok yang sama. Ada bunga jantannya, kita potong, dikumpulkan di situ. Itu kelemahan. Kenapa? Kita hedge ini adalah untuk menambah populasi. Berarti kalau hedge catatannya adalah mengambil bunga jantan dari luar Pak. Tahun tanam yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau tahun tanam 2016 jangan ngambil tahun tanam 2016. Tapi ambil yang dari 2013, memang yang populasinya ekstrim kan gitu. Tapi dicek dulu di sana, jangan sampai serangganya itu kurang kan gitu. Nah, ketiga Pak, membantu dengan namanya pemerataan serangga penyerbu. Ini namanya dengan estragol. Nah, estragol ini adalah kairomon Pak. Kairomon itu hormon yang digunakan untuk menarik serangga. Nah, kairomon ini dia kalau mereknya yang punya PPKS itu namanya Kairomix. Nah, ini fungsinya untuk meratakan populasi EK. Nah, ini fungsinya bisa meningkatkan berat tandan antara 10 sampai dengan 15%. Hanya perlu waktu, karena apa? Dari mulai sekarang pasang sampai dengan hasilnya baru kelihatan 155 hari. Seperti itu. Nah, kemampuannya ini bertahannya saat ini masih 1,5 bulan. Mudah-mudahan kami segera menemukan teknologinya yang bisa bertahan 3 bulan. Nanti kita buktikan daya tariknya, kan gitu. Tetapi yang perlu dipahami Bapak semua, sebagai gambaran di kebun di sampelnya opung tadi, inilah yang kita ketemu sekarang fokus Pak. Yang sekarang aplikasi bahan organik tetap dilanjutkan, tapi fokus kedua kita harus ngopeni jumlah elatorius tadi. Berarti kita memastikan kalau jumlahnya itu sama. Nah, nanti cara menghitungnya, ambil plastik gula, Bapak masukkan ke dalam ini, slab gitu. Terus Bapak potong, ambil baygon, semprotkan. Habis itu dihitung populasinya. Nah, biasanya setiap 2 itu harusnya sudah mendekati 50-an ekor. Nah, kalau di situ ada 100 pikelet, berarti 50 kali 100 berapa jumlahnya? 5.000. Nah, yang namanya penyerbukan itu terjadi antara jam 8 sampai jam 11. Nah, jam 8 sampai jam 11 karena dia perlu kelembapan. Kayaknya berarti kerja Bapak mupuk, gawangan, piringan itu yang memang sudah oke. Karena apa? Ini nilainya sudah di atas 60%. Kedua Pak,
apa yang harus dipahami selanjutnya? Misalkan kita potensi untuk menambah rata tadi, berapa brondolan yang tidak jadinya? Nah, kalau yang saya sampaikan tadi kan hanya 15% meningkatkan berat tandannya kan. Nah, sekarang Pak logikanya, ini berapa Pak? Kalau kita butuh 15%-nya berapa Mas? Berarti hanya butuh 76 brondolan. 76 brondolan pokoknya berapa Pak? 76 kali 12,20 berapa? Ini nanti berat tandannya akan meningkat ditambah berapa? 0,92 kilogram. Kalau itu cuma, nah misalkan kita bisa memanggil banyak, kalau cuma 76 brondolan yang lain lasak bisa masuk ke dalam-dalam, jumlahnya banyak populasinya. Kalau populasinya lebih dari 30.000 per hektar, apa nggak lebih ganas lagi? Karena kami kemarin uji di IKS di Kamparindo Sejahtera, setelah 2 kali aplikasi 3 bulan itu, dari sebelumnya jumlahnya hanya 13.000, kami kedatang kemarin udah 32.000. Nah, maksud saya itu mengingatkan ke bapak-bapak semua yang di kebun, jadi jangan hanya fokus ke bapak nyalain ke pupuk, pemanen bapak, kasihan Pak. Nah, ternyata ada PR lain yang kita harus ngopeni jumlah rangga penyerbu hanya dari tindakan kultur teknis 2 saja. 3 yang satu sebenarnya. Yang pertama adalah apa? Menjaga ekosistemnya dengan tidak memblengkit. Kedua, menjaga kelepahnya. Ketiga, mengharamkan penyemprotan HPT-nya. Nah, sekarang kan ya saya harap Bapak memahami ini, dan nanti ke depannya itu kita langsung care terhadap apa yang terjadi di lapangan. Kita membuktikan apakah dia akan datang. Pak, di sini aja, nggak apa-apa. Jadi buka ini. Ini ya. Ya, jadi udah dibuka ini. Lihat nanti 5 menit ininya. Nah, pertama Pak, yang jangan lupa ini ada plastiknya Pak ya. Nah, ini ada plastiknya. Ini ada plastiknya. Kita buka, oke? Nah, ini kita kantongin seperti itu. Nah, ini kita letakin di sejajar sama bunga yang terakhirnya. Taruh sini seperti ini. Sebenarnya pakai kawat yang kecil itu Pak. Tapi ini contoh aja ya. Nah, nanti kita tunggu 5 menit. Setelah ini kita lihat jumlah yang datang. Seberapa? Cara masangnya seperti ini saja. Pakai kawat lebih cepat. Nah, kita lihat serangganya. Nah, ini baru 1 menit lah Pak ya. Nah, udah pada datang dia. Nih. Nah, udah pada terbang kan? Sebentar dulu. Ya. Tapi nggak ada. Nah, ini kan. Nah, ini udah pada datang. Datang ya. Tonton. Nah, ini dari sana kan. Tadi nggak ada kan sama sekali ya. Kita sama-sama menyaksikan. Tengok serangganya. Baju udah nempel semua nih. Ya, karena tangan saya kok. Nah, ini. Seperti itu. Mantap. Ini Pak. Ada tangan. Ya bau adas itu. Tapi jangan jangan lupa buka. Nah, feromonas pun juga sama, nanti jangan lupa membuka itunya kalau pakai plastiknya. Tapi itu jangan taruh sini, nggak ada serangannya, taruh sini makalin ini. Nah, inilah Pak ya, sebagai gambarkan. Jadi kita butuh ini Pak untuk meningkatkan proses tadi. Biasanya kalau semakin banyak seperti ini pasti penyerbukannya kan jauh lebih baik Pak. Nah, ini hanya ketahanannya hanya 1,5 bulan seperti itu. Nah, cara masangnya seperti apa? Kalau gawangannya kotak seperti halnya di sini, maka baris yang banyak kan. Baris yang akan kita mulai itu adalah pertama adalah baris nomor 3 Pak. Pokok nomor 5. Habis itu pohon nomor 15. Habis 5 sama 15. Nah, habis 3 nanti baris nomor 7 Pak. Kelang 4 ya. Nah, nomor 7 itu mulainya nanti pohon nomor 10 Pak. Sama pohon nomor 25. Nah, baru 7 tambah 4 lagi berapa? 11 kan? Nah, itu kembali lagi ke 5, 10 lagi. Nanti sana 10, 25 seperti itu. Nah, ini Pak. Banyak kan Pak? Nah, ini
Jadi misalnya di sini lah, sini ada penyerbukan, Iya. belum sempurna, Iya. lagi proses. Iya. Karena kita taruh ini sini, Ya, datang dia sini. kan jangkauannya ini Pak bisa sampai dia setelah ini Pak nanti akan pergi dia karena tidak ada ini hanya apa namanya datang aja dia akan mencari di mana sumber putihnya yang asli. Dia pasti akan ke sebelah ini Pak. Karena jangkauannya dia bisa 100 meter. Ini kemampuannya ini bisa 100 Takut meter. gara-gara ada ini dia datang sini, nggak jadi ngikut Oh di sana. enggak. Nanti ini kan Pak, Bapak contohnya aja lah. Karena saya ngantongin itu tadi. Nah, ini kan nempel semua sih. Kalau Itulah karena aku pegang ini datang sini. iya makanya seperti itu. Nah, inilah Pak kawannya planters ini segini banyaknya. Makanya Pak, kalau sudah punya yang bermasalah untuk meningkatkan yang tadi punya Pak Opung tadi, kita pasangin ini Pung kan gitu. Nanti minta sama Pak Usnul Pung. Jadi kalau ini dia udah datang ini prosesnya berapa lama? Iya. Maksudnya ini kan tahannya 1,5 bulan. Iya Pak. Maksudnya ini bisa dipindah-pindah gitu nggak? Ya bisa, tapi Nah, ya itu. makanya dengan pola tadi, ya saya sampaikan tadi 5 baris ketiga, pohon kelima, pohon ke-10 itu kan supaya meratakan semuanya, Pak. Ya kalau dipindah-pindahin nanti pindah ke sana nggak bagus juga kan. Tapi ini setidaknya mengontrol 100 meter di ataupun 9 pohon di Aku coba dulu yang saya ambil buah yang paling apa tadi, yang error tadi. Aku taruh dulu situ nanti bagaimana biar kita analisa dulu Iya, Pak. 6 bulan ke depan. Iya betul Pak. Oh, silakan kan saya kasihkan ke Bapak itu. Iya. Ya, nanti silakan ini mau diambil atau ditinggal ini. Tapi Bapak lihatlah ini juga. Iya, iya. Ini kan 200 saya ada Pak. Iya. Ini. Biar kita analisa dulu 6 bulan ke depan bagaimana isinya atau 5 bulan akan datang. Harus ada di sekitar kita tuh oleobius. Iya, ini Kalau syarat nggak ada, Pak. ya. Syarat minimal aplikasi ini rata-rata bunga jantannya ada di 3 minimal. Jadi kalau 2 atau 1 yang paling efektif hedge and carry atau assisted pollination. Jadi ini efektifnya kalau jumlah rata-rata bunga jantannya ada 3.